Halo sahabat si Ember, berkat Tuhan. Jadi kepingin tahu nih, kenapa minta tolong Santo Antonius dari Padua untuk nemuin barang-barang hilang? Sabar ya, nanti saya kasih tahu. Sekarang saya ceritain dulu satu cerita menarik. Ya, ini saya nyontek dari hidupkatolik.com ya, bisa cek di sana nanti. Ceritanya gini. Pada zaman dahulu, adalah seorang pedagang Yahudi yang kaya. Dia menentang gagasan, ide, kepercayaan bahwa Kristus hadir dalam Ekaristi, dalam tubuh dan darah Kristus, dalam hosti. Sampai suatu hari setelah mendengarkan khotbah Santo Antonius di depan umum, ya, Santo Antonius ini pengkhotbah, nanti kita cerita lagi ya. Dia menyampaikan berbagai macam pikirannya, gagasannya, argumennya ya, untuk mengatakan dia nggak percaya bahwa ada Kristus dalam hosti ya. Dia melawan Antonius. Bahkan dia menganggap kehadiran Kristus dalam Ekaristi itu hanya dongeng. Lalu dia menantang Santo Antonius untuk membuktikan itu. Ya. Caranya membuktikan adalah dengan bertaruh. Gimana? Jadi mereka akan menggunakan seekor keledai. Ya, keledai sebagai sarana pertaruhan, sebagai sarana pembuktian. Jadi keledainya akan dibiarkan kelaparan. Ya, jahat juga sini. Jadi 3 hari nggak dikasih makan. Nah, setelah 3 hari kelaparan, di hadapan si keledai itu akan disodorkan jerami, makanannya keledai, sama hosti, gitu. Nah, nanti dilihat yang mana yang dipilih si keledai. Kalau emang dalam hosti sungguh-sungguh Yesus hadir, pasti dipercaya keledainya akan pilih hosti ya. Tapi kalau keledainya pilih jerami, ya berarti itu dongeng, omong kosong ya. Nah, terus apa yang terjadi ya? Akhirnya disepakati gitu, lalu beneran ya, keledai milik si orang kaya ini gak dikasih makan 3 hari. Terus itu sengaja ditaruh di tempat umum. Jadi nggak ditaruh di kandangnya si orang kaya ini, tapi taruh di depan umum supaya orang-orang lain juga bisa lihat. Ini bener-bener nggak dikasih makan, gitu ya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan Santo Antonius? Dia pergi ke hutan. Ngapain? Cari keledai lagi? Enggak. Dia puasa. 3 hari dia puasa. Jadi yang nggak makan bukan cuma keledainya, dia juga nggak makan. Ya. Dia puasa, dia berdoa. Sampai waktu yang disepakati, ya, akhirnya mereka ketemulah di tempat keledai itu. Ya. Lalu, sebelumnya Antonius sudah pergi ke gereja untuk ambil hosti. Ya, nah, baru pergi ke tempat itu. Nah, lalu keledainya dilepas dari ikatan di hadapannya, tentu nggak di depan persis, jadi agak jauh, jarak beberapa meter itu sudah disiapkan jerami yang menarik sekali ya. Bayangkan kalian ini hobi kuliner, terus di depan kalian ada makanan enak, pasti ngiler, ya, drooling. Keledainya juga mungkin begitu. Nah, di sisi satunya ada Antonius yang pegang hosti. Lalu dilepaslah keledai itu, ya jalanlah si keledai ini, dia kelaparan. Dengan perlahan, namun pasti dia berjalan menuju mana? Jerami. Ya, menuju jerami. Melihat itu, Antonius tentu mulai cemas, tapi lalu dia dengan
penuh keyakinan, dia angkat hostinya tinggi-tinggi dan berteriak kepada keledainya, "Hai keledai, atas nama Tuhan Allah kita, ku perintahkan engkau sekarang juga untuk datang ke sini dan memuji penciptamu." Gila. Apa yang terjadi? Si keledai itu stop, rem mendadak, gitu. Lalu menurut cerita nih, kaki belakangnya kayak ketarik, kayak dia diikat kakinya terus ditarik gitu, ya. Lalu dia berbalik, menghadap sekarang ke Antonius yang pegang hosti, terus menjatuhkan diri di depan Antonius dengan kaki depannya, kaki belakangnya melebar dan meletakkan kepalanya ke tanah. Gitu. Jadi posturnya kayak orang yang menyembah. Ya, orang yang menyembah. Jadi dia sungguh-sungguh menyembah hosti yang diangkat oleh Santo Antonius itu. Gokil nggak? Ya. Orang-orang di situ, apalagi si pedagang kaya itu, tercengang-ngang. Ya. Lalu dia minta ampun. "Sorry bro, gua nggak percaya selama ini." Ya. Akhirnya dia bertobat. Ya. Dia menyumbangkan uang untuk Santo Antonius untuk bangun gereja baru, ya. Dan sekarang dia karena sudah bertobat, dia masuk ke gereja Katolik, ya. Nah, soal benar apa enggaknya, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini cerita yang dipercaya secara luas. Cerita populer tentang Santo Antonius dari Padua, ya. Tuh, tapi yang jelas juga dia sudah dikanonisasi, digelari sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik. Nah, mau tahu lebih banyak tentang dia, riwayatnya, lihat di video yang satu lagi. Oke, sampai ketemu. Berkat Tuhan.